untuk mati di kayu salib menebus kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kerelaan-Mu, untuk apa yang Engkau lakukan ya Tuhan dalam hidup kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan menyediakan hidup kekal bagi kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu hari ini, pagi hari ini, kami mohon ya Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat berkumpul sebagai orang tebusan-Mu, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah dunia yang berat dan gelap ini. Tuhan berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Hari ini kita telah masuk ke bulan September, pas tanggal 1 September. Tidak terasa ya, perjalanan kita rasanya waktu cepat. Dan kita bersyukur di dalam waktu yang berjalan dengan cepat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah saudara, bulan September ini, rangkaian firman Tuhan adalah dikaitkan dengan bulan September sebagai bulan pekabaran Injil. Tema kita di bulan September adalah sebagai berikut ya. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas bahwa cinta itu berbagi. Saudara, cinta itu berbagi. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu sekalian, mari silakan membaca ayat yang genap. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 11 bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Saudara, ketika bicara tentang kasih, ayat yang tadi kita baca berkata bahwa sumber kasih itu adalah Allah. Maka kalau kita mengasihi, itu kita hanya bisa mengasihi sebetulnya hanya karena kita itu mendapatkan dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Allah itu dikatakan adalah kasih. Dan ketika firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah kasih, maka di dalam ayat 9 dilanjutkan, ini loh buktinya, ini loh yang dimaksud dengan kasih. Kasih itu bukan berarti bahwa sekedar Allah itu memberi makan minum cukup. Iya, itu adalah kasih. Tapi kasih yang Allah lakukan adalah melampaui sekedar apa yang dipikirkan manusia soal makanan, kesehatan. Melampaui itu, Allah itu melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu menerobos benteng dosa manusia. Menerobos benteng penjara dosa yang dialami manusia. Allah melakukan hal yang besar, yaitu mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Bahkan diulang sekali lagi, kasih itu bukan sekedar pemeliharaan makan minum, bukan kesehatan, bukan sekedar memberikan apa yang sudah butuhkan, tetapi Tuhan mampu memberikan apa yang jauh melampaui itu. Inilah kasih itu, ayat 10. Yaitu Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Setelah itulah kasih yang besar. Sumbernya adalah Allah, dan Allah itu sendiri adalah kasih. Dan saudara dan saya adalah orang yang dikasihi. Amin. Ketika bicara tentang Allah yang maha kasih, yang mau melakukan hal besar itu, maka John Piper berkata begini, bahwa salib itu, peristiwa kasih Allah itu menggambarkan bahwa cinta yang mengagumkan di salib yang mengerikan. Pada salib yang mengerikan. Wondrous love in the awful cross. Salib itu mengerikan, tapi Allah yang kasihnya begitu luar biasa besar, mau melakukan, menerobos hal itu. Menerobos benteng dosa manusia, penjara kita
yaitu dosa. Sehingga Tuhan dapat menyelamatkan saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara telah merasakan kasih Tuhan yang besar itu? Saudara sekalian, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika dikatakan bahwa Tuhan itu telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar itu, yang menyelamatkan. Maka di dalam ayat 11 dilanjutkan dengan kalimat, saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi saudara, maka haruslah kita saling mengasihi. Maka haruslah kasih yang besar itu memberikan dampak kepada hidup kita, membuat kita itu bisa mengasihi orang yang lain. Amin. Saudara, John Piper berkata begini, Kristus itu mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Ketika kita dilahirkan kembali, maka kasih ini, kasih Kristus yang besar ini, menjadi kasih kita. Menjadi kasih kita. Sehingga di dalam diri kita itu, saudara sekalian, dikatakan, kita yang dilahirkan kembali itu, kemudian mengalami kasih, dan kasihnya itu mengalir keluar. Harusnya demikian, cenglinya begitu. Kalau manusia berdosa, sudah dikasih oleh Allah dengan kasih yang besar. Lalu kasih besar Allah itu tidak berdampak kepada kita mengalirkan kasih. Maka itu bukan cengli. Kalau bukan cengli itu apa namanya? Bau cengli, gitu kan ya. Jadi selayaknya, sewajarnya, logis, kasih yang besar itu akan memberikan pengaruh kepada cara kita hidup di dalam kasih kita yang keluar. Saudara, saya memiliki beberapa teman. Beberapa teman ini setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, lalu mereka belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, selesai belajar firman Tuhan, mereka lalu bertanya satu dengan yang lain. Hei, luar biasa ya kasih Kristus buat kita. Injil itu luar biasa, berita Injil itu. Kita ini orang yang berdosa sudah diselamatkan. Dan ketika kita selama membaca Alkitab, semakin membaca Alkitab, kita semakin melihat betapa luar biasanya. Injil itu bukan hal yang bohong-bohongan, bukan sekedar dongeng. Injil itu adalah sesuatu yang memberikan pengaruh buat hidup kita. Kita sudah diselamatkan, haleluya. Lalu mereka bertanya, if the gospel is real, what should we do with the gospel? Karena Injil itu adalah hal yang nyata, bukan dongeng. Hal yang besar mempengaruhi hidup kita. Hal yang penting menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Apa yang harus kita lakukan dengan Injil ini? Apakah kita akan diam saja? Maka kemudian mereka berembuk. Akhirnya mereka pikir-pikir, kita pinter dagang. Ayo kita dagang yuk. Dagang apa? Dagang sesuatu yang sambil usaha bisnis jalan, kita bisa tungguin tempat bisnis itu sambil bisa ngobrol sama orang-orang, sama pelanggan. Dan biarlah dalam bisnis itu, ini menjadi kesempatan kita berinteraksi dengan orang-orang, membagikan Injil Tuhan yang real itu. Jadi Injil yang real yang dirasakan di hati, diwujudkan dalam tindakan. Sehingga kemudian mereka membuat usaha, dan di tempat usaha itu mereka cari kesempatan bertemu dengan pelanggan, menyapa, memberitakan Injil. Saya bersyukur teman-teman saya ini, mereka melalui apa yang dilakukan, sudah banyak orang yang kemudian dibawa mengenal Kristus, mengalami Injil yang real itu, kasih Allah yang nyata yang menyelamatkan itu. Amin. Itu bentuk konkret yang indah sekali. Saudara, itulah sebabnya saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper. Dia berkata begini, love is the way faith expresses itself and proves in a life that is real. Kasih itu adalah cara iman mengekspresikan dirinya. Kasih itu adalah bentuk ekspresi iman. Bentuk yang nyata dari iman yang tidak kelihatan dalam diri kita. Saya nggak bisa melihat iman saudara. Saudara beriman pada Kristus, amin? Saya nggak kelihatan kok. Hah, kelihatan nggak?
Saya beriman kepada Kristus. Saudara bisa lihat nggak? Imannya tidak kelihatan. Maka kasih itu adalah wujud iman yang kelihatan. Kalau Injil itu adalah nyata. Kalau kasih Kristus yang menyelamatkan itu nyata. Maka ekspresinya adalah kasih. Wujudnya adalah kasih yang nyata yang kita lakukan. Maka saudara, saya suka mengatakan begini. Iman itu diwujudkan dalam kasih, dan kasih itu diwujudkan dalam membagikan apa yang kita imani. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman itu kalau iman kepada Kristus itu adalah hal yang nyata. Yang Tuhan Yesus lakukan itu nyata. Maka iman itu diwujudkan dalam kasih. Dan kasih itu wujudnya adalah membagikan apa yang kita imani. Saudara, oleh sebab itu poin pertama ini penting. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Cinta itu peduli pada keselamatan jiwa orang yang dicintai. Ketika kita bicara bahwa kita telah mengalami kasih Kristus, dan kasih Kristus ada dalam diri kita, maka kasih itu wujudnya adalah pertama peduli. Setelah beberapa waktu yang lalu saya bincang-bincang sama seorang rekan pendeta, menggembalakan di gereja lain. Lalu waktu ngobrol-ngobrol dia bilang, di gerejaku dia bilang agak lain. Maksudnya agak lain apa, kayak film aja ya, agak lain. Banyak aktivis, bahkan para penatua ya, yang keluarganya belum mengenal Kristus. Jemaat-jemaat yang aktif tapi suaminya atau istrinya belum mengenal kasih yang menyelamatkan itu. Belum menerima Kristus. Anggota keluarganya, anaknya atau ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan mereka cuek-cuek aja. Saudara sekalian, sedih sekali. Biasa-biasa aja, enggak peduli. Yang penting saya Kristen, yang penting saya sudah terima Tuhan, yang penting saya masuk surga. Itu kan gitu kan artinya kalau tidak peduli. Dan tidak melakukan sesuatu, enggak ada rasa peduli apa yang harus dilakukan. Saudara, kalau sampai ada orang yang demikian, maka saya katakan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa dia tidak punya iman yang menyelamatkan itu. Tidak mengalami kasih itu. Maka dia mungkin tidak ada sesuatu yang untuk dibagikan. Betul nggak? Kalau gospel itu nggak real dalam diri kita. Kalau keselamatan yang dalam Kristus itu tidak nyata kita rasakan. Tidak betul-betul kita sadari bahwa itu adalah hal penting dan nyata. Ya makanya nggak ada yang kita bagi. Mau bagi apa? Betul nggak? Kalau hari ini dompet saya kosong, nggak punya uang. Tabungan nggak ada. Mau bagi apa? Mau bagi uang apa? Ngerampok dari mana? Betul nggak? Saudara, kalau kita tidak punya sesuatu, apa yang kita bagikan? Jadi kalau kita ini tidak berbagi berita Injil, tidak ada kepedulian membawa berita Injil ini kepada orang yang kita kasihi, jangan-jangan sebetulnya kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Belum mengalami keselamatan yang nyata itu. Itu hal yang penting untuk kita refleksikan buat diri kita hari ini. Saudara telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Saudara sungguh-sungguh menghayati Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi saudara? Jiwa saudara telah diselamatkan dalam Kristus? Kalau saudara sungguh-sungguh menghayati, sungguh-sungguh sadar, maka harusnya itu dibagikan. Atau yang kedua, ya, orang yang tidak berbagi kepada orang yang dikasihi, tidak membagikan Injil Tuhan, maka kemungkinan yang kedua adalah apa? Orang itu tidak mengasihi orang yang katanya dia kasih. Betul nggak? Jadi yang pertama kemungkinannya adalah tidak memiliki sesuatu yang dibagikan. Makanya nggak bisa bagi apa-apa, betul nggak? Atau yang kedua, kasihnya adalah omong kosong.
Kalau engkau berkata, mengasihi papamu, mengasihi mamamu, dan papa mamamu tidak terima Tuhan, belum terima Tuhan, dan engkau diam saja. Saya harus katakan, omong kosong dengan kasihmu. Kalau engkau sebagai orang tua, mengasihi anak-anakmu, dan engkau tidak memberitakan Injil kepada anak-anakmu, saya harus katakan, omong kosong dengan cintamu kepada anak-anakmu. Kalau engkau mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, dan suami dan istrimu belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dan engkau tidak peduli. Omong kosong dengan cintamu. Jadi ada dua kemungkinan. Engkau belum memiliki sehingga tidak berbagi, ataukah tidak mengasihi. Maka orientasinya hanyalah adalah kepada hal-hal yang biasa. Kalau harta keselamatan itu penting, lebih berharga dari harta dunia, maka ini yang harus utama dipikirkan. Bukan memikirkan bagaimana kirim bulanan ke papa mama. Betul nggak? Kirim bulanan ke papa mama itu adalah tanggung jawab anak. Betul nggak? Mengasihi anak, tanggung jawab orang tua. Mengasihi suami, mengasihi istri, itu tanggung jawab. Tetapi hal yang lebih mulia dan penting adalah membawa berita yang indah keselamatan yang membebaskan dari dosa ini. Supaya orang-orang yang kita kasihi boleh bersama-sama kelak di surga mulia. Amin. Saudara, Rebecca Piper berkata begini, ada orang-orang di sekitar kita yang Allah rindu untuk menyentuhnya melalui kita. Orang-orang yang hanya dapat kita jangkau dengan gaya dan kepribadian kita yang khusus. Orang-orang di mana kita dipanggil untuk menjangkaunya. Saudara, kadang kita berpikir, ya urusan membawa Injil kepada orang lain, nanti pendeta ajalah yang ngomong sama suami saya, istri saya, ngomong sama papa mama saya, ngomong sama anak saya. Betul nggak? Kadang begitu. Saudara, saya harus katakan, saya seringkali gagal memberitakan Injil, saudara. Ya. Jadi kalau saudara pikir bahwa pendeta itu kalau memberitakan Injil pasti cespleng, begitu ya. Kalau berdebat, membawa orang kepada Tuhan itu pasti, wah oke dapat gitu. Enggak selalu, saudara. Saya pernah beberapa kali memberitakan Injil, tapi enggak berhasil. Orang yang diberitakan Injil tetap ngotot, tidak percaya. Tapi suatu hari kemudian orang tersebut datang ke gereja. Lalu kebaktian, lalu minta dibaptis. Lalu saya tanya, papamu datang? Iya. Gimana caranya? Kita sudah bertahun-tahun loh, saya pernah datang ke rumahmu memberitakan Injil, papa gak mau terima Tuhan. Anak itu berkata, iya sih, pelan-pelan saya akhirnya menceritakan tentang Kristus. Suatu hari, waktu papa saya pulang sekolah, lalu kemudian papa bilang begini, Tuhan Yesus itu siapa sih sebetulnya? Saya deg-degan, papa mau ngomong apa sih? Jangan-jangan dia marah sama saya. Karena setiap kali memberitakan Injil ke papanya, papanya marah sama dia. Apa sih anak kecil, masih sekia, ngomong apa gitu ya. Tapi kemudian pada waktu itu, papanya bilang, enggak, papa mau tahu sungguh-sungguh. Soalnya apa? Soalnya saya lihat hidupmu berubah. Anak-anak muda lainnya hidupnya berantakan, tapi papa senang lihat kamu hidupnya baik. Tolong ceritakan siapa sih Tuhan Yesus kok membuat kamu beda. Lalu anak itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengubah hidup dia, yang menyelamatkan dia. Papanya nangis. Minggu depannya pergi ke gereja barengan. Tidak lama kemudian dibaptis. Haleluya. Betul ya? Kenapa? Karena mungkin anak itu yang lebih cocok ngobrolnya sama ayahnya. Tuhan itu mempercayakan kepada kita, dikatakan di dalam tulisan Rebecca Piper ini, yaitu orang-orang yang secara spesifik cocok buat kita. Kita bisa menyentuhnya, kita bisa cocok ngobrolnya. Karakternya nyambung, tempat di mana kemudian Tuhan ingin melalui kita, Injil diberitakan. Amin. Saudara Billy Graham yang kemarin minggu lalu, Lauseroni ceritakan. Itu adalah pekabar Injil, ya. Penginjil yang khotbahnya berhadapan, kalau khotbah itu mimbarnya itu
didatangi ratusan ribu orang. Pak Tong puluhan ribu, betul ya? Dan dari pelayanan Billy Graham, Pak Tong mungkin berapa puluh ribu orang telah bertobat menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tapi saya katakan pelayanan pendeta yang sebesar itu tidak lebih besar daripada apa yang Tuhan juga titipkan buat saudara. Kadang-kadang kita dipercayakan orang selama hidup cuma satu orang, yaitu suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita. Dan Tuhan ingin kita faithful, setia dan peduli. Saya menjumpai banyak selama puluhan tahun saya melayani. Ada orang yang selama hidupnya hanya dipercayakan satu orang. Orang ini begitu keras hati, tapi Tuhan cinta kepada orang ini. Dan Tuhan ingin mendekati dia melalui suaminya atau istrinya atau anaknya atau mantunya. Setelah puluhan tahun akhirnya orang itu kemudian bertobat terima Tuhan. Gak lama kemudian yang Kristen ini, anaknya atau mantunya ini yang memberitakan Injil lalu meninggal. Seumur hidup cuma buahnya satu. Jangan bilang cuma. Karena memang satu ini yang dipercayakan dan satu ini dikerjakan 100%. Nilainya sama yang dilakukan oleh Billy Graham maupun Pak Tong. Betul nggak? Pekerjaan besar. So sekalian itulah sebabnya mari kita sadari siapa di sebelah kita. Siapa di dekat kita. Siapa itu orang yang Tuhan percayakan itu. Saudara Dave Bennett melakukan survei, studi, penelitian tentang bagaimana orang-orang itu mengenal Tuhan, percaya kepada Kristus. Maka di dalam surveinya ada beberapa survei, ya hasilnya itu dikatakan bahwa 92% orang itu yang menerima Kristus itu memiliki hubungan dengan orang Kristen sebelum dia menjadi seorang Kristen. Baik hubungan itu adalah karena keluarga atau hubungan karena teman. Jadi hubungan itu penting nggak? Penting. Tuhan menciptakan hubungan saudara dengan keluarga, dengan papa, mama, saudara, dengan suami atau istri, dengan om, dengan teman. Hubungan itu bukan kebetulan. Tapi hubungan itu adalah bagian dari cara Tuhan ingin memakai saudara untuk dapat dekat dan menjadi saksi Tuhan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Saudara, hal lain adalah kadang kita berkata begini, Musel, saya udah capek berdoa buat suami saya, capek berdoa buat istri saya, capek berdoa buat papa mama. Ya sekarang saya sudah malas mendoakan lagi. Saya malas memikirkan lagi, udahlah biarin dia, memang dia nggak mau percaya Tuhan. Pernah nggak saudara merasa gitu? Halo? Pernah nggak mendengar begitu? Pernah? Saudara, seorang jemaat di Mangga Besar, ya, seorang yang aktivis di sana yang sebetulnya cukup dikenal, saya sungkan aja nyebut namanya. Tapi dia mendoakan ayahnya yang belum terima Tuhan. Mendoakan terus-menerus. Sampai enggak jemu-jemu. Seberapa panjang dia mendoakan papanya. Saya katakan, papanya ini sampai umur 100 tahun belum mau terima Tuhan Yesus. Lebih tepatnya sampai umur 99 tahun tidak mau atau belum mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun anaknya mendoakan. Kalau papanya umur 99 tahun, panjang sekali kan? Capek enggak? Enggak capek. Terus mendoakan, terus mengajak papanya. Dalam usia 100 tahun, papanya akhirnya terbuka menerima Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Haleluya, amin. Luar biasa. Begitu 100 tahun menerima Tuhan, dibaptiskan, habis dibaptis, umur 103 tahun meninggal dunia. Tuhan masih kasih reserve-nya 3 tahun lagi. Wah, sudah mepet, betul enggak? Tapi puji Tuhan, tidak putus asa, tidak putus asa, tidak putus peduli. Terus peduli membawa papanya kepada Tuhan. Waktu 103 tahun papanya meninggal itu, saya datang di Grand Heaven. Wah, saudara, seperti orang Tionghoa biasanya, kalau meninggal di atas 90 tahun atau 70 tahun, di atas 60, di atas 90 tahun, ya, itu adalah meninggal dengan sukses. Meninggal ada suksesnya. Artinya apa?
melewati usia begitu panjang, lalu kemudian anak cucu sudah ada, layak boleh mendapatkan hiasannya bukan yang warna putih, merah, betul ya? Kalau orang Batak juga sama itu, ya. Orang Batak itu dulu waktu mama mertua saya meninggal, itu disebut meninggal dengan sukses, saudara. Ya. Jadi waktu meninggal, anak mantu, cucu sudah ada gitu kan, maka boleh pakai gondang, dung 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 lalu menari-nari. Bayangin, orang lagi meninggal menari-nari, begitu ya Pak Abdon ya? Wah, itulah orang Batak begitu, meninggal dengan sukses. Dan waktu Bapak yang 103 ini meninggal, semuanya bersyukur. Karena tidak sia-sia peduli, terus memperhatikan Papa, dibawa kepada Tuhan. Saudara, memberitakan Injil, membawa anggota keluarga mengenal Tuhan, itu adalah lari maraton. Running the marathon, kata Mark Street. Jadi memang perlu waktu, perlu usaha, jangan jemu. Tuhan itu juga sabar untuk kemudian membawa anggota keluarga saudara kepada Tuhan. Maka jangan pernah putus asa. Jangan tidak peduli. Mari hari ini kita peduli. Amin. Yang kedua, mari kita baca. 1, 2, 3. Cinta itu tidak berhenti peduli. Cinta itu mendoakan orang-orang yang kita cintai supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Saudara, dari hasil survei yang dilakukan oleh Dave Bennett ini, maka menarik sekali dikatakan bahwa 87% orang-orang yang menerima Tuhan itu, mereka tahu bahwa mereka telah pernah didoakan. Dan mereka begitu senang. Ya. Saudara sekalian, doa itu penting. Doa itu membawa kita apinya berkobar. Di dalam doa itu kita menjadi bagian dari cara Tuhan. Selaras, menyelaraskan diri dengan Tuhan. Untuk terus dengan tidak jemu. Mendekati, membawa orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mulai tidak peduli, mulai putus asa, datanglah ke doa. Datanglah ke tempat doa saudara yang di pojok ruangan itu, atau di dalam ruang sendiri saudara, atau dimanapun. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Kuatkan lagi sekali lagi, lalu kemudian beritakan Injil. Yang ketiga, saudara sekalian. 1, 2, 3. Cinta itu bukan hanya peduli. Cinta itu mendoakan. Cinta itu mengajak. Namun kadang-kadang ketika dibilang mengajak ini, Musa, saya nggak tahu bagaimana berdialog. Bagaimana menjelaskan tentang firman Tuhan. Saudara, yang dimaksud mengajak ini bisa mengajak dalam arti kita memberitakan Injil secara langsung. Tapi mengajak ini juga berarti adalah mengajak orang untuk datang. Entah dengan cara bagaimana. Filipus waktu bertemu dengan Andreas berkata, "Hei, aku sudah bertemu Mesias." Lalu kemudian Andreas berkata, "Hah? Masa Mesias yang dijanjikan itu berasal dari Nazaret?" Nazaret itu adalah kota kecil, tempat pelesirannya prajurit Romawi yang habis capek berperang. Jadi tempat itu adalah tempat yang sebetulnya tidak bagus-bagus amat, artinya tempat yang banyak orang Romawinya, mungkin ada tempat-tempat yang kurang baiknya. Mana mungkin dari situ berasal orang yang disebut Mesias. Filipus enggak pandai berdebat, dia diem. Lalu dia bilang, "Wis, gak taulah, sing penting come and see." Nah gitu saudara ya. Yang penting come and see. Saya tidak bisa menjelaskan. Yang penting ayo datang dan lihatlah. Maka Filipus membawanya berjumpa dengan Yesus. Dan dia berperoleh keselamatan. Amin. Saudara, mengajak. Jangan hanya berhenti pada peduli dan mendoakan. Maka mengajak. Saudara, survei sekali lagi ya dari Dave Bennett. Dalam surveinya dia berkata begini. 87% dari orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Mereka itu menerima undangan. Undangan apa? Undangan untuk datang dalam acara gereja. Undangan datang untuk kegiatan-kegiatan rohani.
Ketika dia sudah lama diajak akhirnya mau. Maka itu kemudian menjadi kesempatan. Injil boleh datang masuk. Dan anggota keluarga, teman yang kita kasihi boleh menerima Tuhan. Saudara, bahkan ada yang dikatakan dari survei itu. Ada seorang wanita yang sudah 15 tahun diundang kagak mau. Tapi orang yang mengundang ini peduli. Lalu kemudian mendoakan, mengajak. Suatu hari kemudian dia datang. Dan pada waktu dia datang, akhirnya Tuhan bimbing sehingga dia boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Amin. Saudara, memberitakan Injil itu bukan bicara tentang suatu skill, suatu hal yang harusnya kita advance, harus pendeta. Tapi memberitakan Injil itu adalah menyatakan kasih. Kasih itu berbagi. Cinta itu berbagi. Apa yang dibagikan? Yang dibagikan apa yang paling berharga yang kita punya, yaitu Injil, keselamatan yang penting itu. Cinta itu berbagi, saudara sekalian. Maka di dalam cinta yang berbagi itu, saudara sekalian, cinta itu adalah peduli. Berikutnya apa? Mendoakan. Yang ketiga, mengajak. Setelah setiap kali bulan September, di tempat saya melayani, selalu saya akan atur. Setiap kali bulan PI, ya. Bahwa di dalam satu bulan PI pasti ada 2 kali ada KKR. Dan di GKI Karawaci saya katakan mulai tahun ini saya minta selalu ada 2 kali KKR. Kesempatan untuk saudara kalau saudara susah untuk share gospel, memberitakan Injil kepada orang. Maka saudara bisa menjadi Filipus yang berkata, ayo come and see. Aku peduli, aku mendoakan, aku mengajak. Amin. Peduli, mendoakan, mengajak. Maka saudara sekalian, saudara dapat mulai hari ini mendoakan siapa orang yang saudara terbeban, yang saudara rindu untuk dibawa mengenal Tuhan. Maka ajak. Kenapa 2 kali KKR di dalam 1 bulan? Supaya ketika orang tersebut setuju diajak, tanggal 15, biasanya sungkan kan diajak kan? Wah, sungkan. Kurang 1 jam bilang, aduh maaf saya sakit perut. Padahal kemarinnya bilang, oke, betul ya? Jadi nggak jadi, sorry saya sakit perut. Oke, no problem, tanggal 29 masih ada, betul nggak? Kalau besoknya juga sakit perut lagi, siapkan obat, betul nggak? Jadi saudara, kenapa dibuat 2 kali? Supaya saudara kemudian punya peluru kedua, punya kesempatan kedua, betul nggak? Ini bukan karena kita melakukan untuk memaksa, tapi karena kita mengasihi orang yang belum menerima Tuhan, amin. Ini bukan bicara strategi perang untuk melukai orang, tapi menjadi suatu strategi untuk memberikan the second chance, kemungkinan kedua buat saudara ketika saudara gagal mengajak. Masih ada kesempatan kedua, tanggal 29 ada KKR. Kalau misalnya gagal lagi tanggal 29, masih ada, yaitu dalam hidup sehari-hari, saudara jadi punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Betul nggak? Saudara mau memberitakan Injil langsung sepanjang tahun, atau kesempatan KKR ini saudara manfaatkan untuk bawa jiwa kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, kita punya hati yang berbagi. Saudara Rebecca Piper mengatakan begini, tindakan murah hati adalah kekuatan yang mewakili kasih karunia. Menyembunyikan kabar sukacita tentang keselamatan dari Allah dan hanya sekedar bersaksi melalui menghadirkan kasih, memberi barang, kasih sayang, itu tidak cukup. Karena kita jadi membatasi orang itu untuk mengenal Tuhan. Kadang-kadang dengan alasan kasih, kita kasihi, kita rawat orang yang kita kasih makan, kita kasih uang, kita mengasihi. Betul? Lalu kalau kemudian kita coba melakukan itu dan tidak memberitakan Injil, itu sama aja kita mengatakan begini, buat kamu cukup tak kasih duit, cukup tak kasih makan, kamu tidak layak mendapatkan keselamatan. Betul nggak? Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, hanya kemudian dengan memberikan makan, kesehatan, perhatian, tapi tidak pernah memberitakan Injil, itu sama aja kita menghalangi dia untuk mengenal Kristus. Sama aja kita mengatakan, kamu hanya layak dapat makan, kamu hanya layak dapat kasih sayangku sehari-hari, tapi kamu tidak layak mendapatkan Kristus yang menyelamatkan jiwamu. Kejam gak orang yang ngomong begitu? Hah? Maka kalau saudara mengasihi, inilah kesempatan untuk kita.
Apa yang kita lakukan? Pertama, peduli. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, mengajak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu yang telah kami dengar, supaya kami tidak hanya berhenti dengan mendengarkan firman-Mu. Supaya kami ya Tuhan, boleh menjadi cara Tuhan untuk meneruskan kasih Tuhan yang besar kepada sesama kami. Tuhan, tolong ya Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mengingat beberapa nama anggota keluarga kami yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Tolong Tuhan, mampukan kami, bangkitkan rasa peduli kami. Dorong kami ya Tuhan untuk setia mendoakan mereka. Dan di dalam kesempatan di bulan ini, berikan kami ya Tuhan, kemampuan, keberanian untuk mengajak mereka kepada Kristus. Mari saudara ingat, pikirkan dalam doamu, nama-nama orang yang engkau ingin bawa kepada Tuhan. Ini saatnya untuk peduli dan mendoakan mereka. Ini saatnya untuk mengasihi mereka. Mari doakan supaya pada waktu diajak untuk datang ke KKR, mereka mau datang. Mungkin itu papamu, mamamu, suami atau istri, anak-anak atau mantu, atau teman-teman kita. Ingatlah nama itu pagi hari ini, dan kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Dengarkan ya Tuhan doa kami, untuk setiap nama yang kami sebut di dalam hati kami, yang kami doakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.